Peperangan Khaybar, di mana peperangan ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Perang Khaybar adalah perang yang termasuk perang besar di dalam Islam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan kurang lebih 1.400 pasukan kaum muslimin menuju satu tempat yang namanya Khaybar, kurang lebih jaraknya 160 km dari kota Madinah. Jadi mengarah ke negeri Syam. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Khaybar dikenal dengan kota yang penuh dengan benteng yang kokoh. Bahkan di Khaybar ini ada 8 benteng besar. 8 benteng besar, kokoh dan sulit untuk didaki. Sulit bagi seseorang tanpa alat bantu untuk memanjat dan menaiki benteng itu tidak mudah. Dan inilah yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi benteng pertama sudah pernah kita bahas, karena ini adalah benteng utama daripada Khaybar tersebut. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya mendapatkan kesulitan untuk menaklukkan benteng yang pertama ini, karena benteng ini dipenuhi dengan persenjataan-persenjataan dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan, karena ini adalah benteng utama daripada kota Khaybar tersebut. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia dalam hal ini, dalam penaklukan benteng yang pertama ini. Dan benteng yang kedua, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, benteng yang pertama sudah kita jelaskan ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian pindah ke benteng yang kedua. Di benteng kedua ini kaum muslimin sudah mulai merasa capek, lelah, kemudian persediaan makanan sudah menipis, sudah mulai banyak para sahabat yang kelaparan, karena ternyata di benteng yang pertama yang mereka taklukkan tidak ada makanan di sana. Ternyata hewan-hewan ternaknya yang gemuk-gemuknya itu ada di benteng yang kedua. Dan untuk menaklukkan benteng yang kedua ini butuh effort yang juga luar biasa. Sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, benteng yang kedua ini juga ditaklukkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana sudah kita ceritakan, turunlah wahyu yang menjelaskan tentang keharaman daging keledai yang tadinya halal. Keledai itu halal sebelum peperangan Khaybar. Kemudian setelah menaklukkan kota Khaybar, lalu kemudian kaum muslimin mendapatkan beberapa ternak, diantaranya keledai. Itulah yang disembelih oleh kaum muslimin. Bukan hanya setelah disembelih, bahkan keledai itu sudah diolah, sudah dimasak, sudah tinggal makan. Turunlah wahyu yang menjelaskan tentang keharaman daging keledai, hewan keledai. Dan mereka Masya Allah tidak ada menggerutu, tidak ada kekesalan sedikit pun, padahal dalam kondisi lapar-laparnya nih. Dan mereka Masya Allah tumpahkan itu daging keledai yang sudah dimasak tadi, sudah matang siap makan, ditumpahkan oleh mereka karena turunnya keharaman tentang daging keledai tersebut. Baik, ini penaklukan benteng yang kedua. Nah, mulailah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melanjutkan penaklukan benteng yang ketiga. Nah, di benteng yang ketiga mulai kaum muslimin sudah memiliki kekuatan tenaga, karena sudah mulai mendapatkan asupan makan gizi yang menambah kekuatan kaum muslimin ketika itu. Namun benteng yang ketiga tidak mudah juga untuk ditaklukkan. Butuh beberapa hari Nabi SAW mengepungnya. Dan sekiranya dalam riwayat itu diceritakan, Nabi SAW dalam 1 bulan pun mengepung benteng tersebut, itu tidak akan pengaruh bagi mereka-mereka orang Yahudi yang berada di benteng yang ketiga ini. Benteng ketiga ini dikenal dengan benteng Qal'ah Az-Zubair. Nama bentengnya adalah Qal'ah Az-Zubair. Nah, benteng yang ketiga ini ternyata persediaan makanan dan minuman mereka itu sungguh sangat cukup. Jadi kalaulah misalnya kaum muslimin mengepung benteng itu,
sehingga orang-orang Yahudi tidak keluar dari benteng tersebut. Mereka hanya berada di lingkaran benteng tersebut dan tidak khawatir bagi mereka karena makanan cukup. Hanya saja yang mereka khawatirkan adalah persediaan minuman. Karena minuman itu ternyata sumurnya tidak ada di benteng yang ketiga itu. Kalau mereka mau minum, mereka harus ambil dan keluar dari benteng tersebut. Ternyata hari ketiga sudah mulai menipis persediaan minuman mereka. Mereka diam-diam malam-malam ketika kaum muslimin istirahat, mereka keluar dari benteng tersebut untuk mengambil minuman di sumur yang ada di luar di benteng tersebut. Ternyata diketahui oleh kaum muslimin, dilaporkanlah ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ternyata kelemahan mereka adalah di persediaan minuman. Ini kalau minumannya, sumurnya kita jaga 24 jam sehingga tidak ada di antara mereka yang diam-diam untuk mengambilnya, maka dipastikan mereka akan menyerah. Dipastikan mereka akan keluar dan mereka akan semacam menyerahkan diri, atau kalau mau duel, tanding, perang, ya kaum muslimin sudah siap. Tapi tentu dalam hal ini mereka harus pikir panjang karena kaum muslimin persenjataannya sudah mulai semakin lengkap. Kenapa? Karena penaklukan benteng yang pertama tadi itu persenjataan yang kalau bisa kita katakan sekarang yang canggih-canggihnya itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi kalau mereka mau menantang duel dengan kaum muslimin, mereka udah putus asa, nggak mungkin mereka bisa menang. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berpindahlah ke benteng yang keempat, karena benteng yang ketiga ini sudah dianggap mereka menyerah, dan mereka diam-diam melarikan diri keluar dari benteng yang ketiga tadi. Pindah mereka berbondong-bondong ke benteng yang keempat. Nah, di benteng yang keempat ini mulai kekuatan mereka agak besar karena ada persatuan lah mungkin dari benteng yang ketiga pindah ke benteng yang keempat, ada tambahan kekuatan. Nah, disinilah mulai mereka ingin mengajak duel kaum muslimin, mengajak dan menantang kaum muslimin untuk berduel. Ada dua orang, kalau kita katakan jagoannya lah. Ada dua orang jagoan dari Yahudi yang menantang kaum muslimin. Nah, salah satu dari jagoan tersebut kemudian berduellah dengan kaum muslimin, kalah jagoan Yahudi tadi melawan jagoan kaum muslimin. Dan jagoan yang kedua menantang lagi kaum muslimin. Dan yang ketiga itu maju sebagai penantang lawannya dari kaum muslimin adalah seorang sahabat yang sangat dikenal. Dan ini sudah beberapa kali kita sebutkan namanya, yaitu Abu Dujana. Abu Dujana ini sahabat Nabi yang Masya Allah luar biasa, pemberani, kuat, cerdas di dalam memainkan pedang, anak panah dan seterusnya. Ini luar biasa Abu Dujana ini. Bahkan Abu Dujana ini dikenal dengan sahabat yang memiliki sabuk ikat yang diikat kepala gitu berwarna merah. Jadi kalau beliau itu perang, duel di medan perang tanpa mengenakan ikat kepala yang warna merah, itu artinya dia masih menganggap lawannya biasa-biasanya. Tapi kalau dia sudah mulai serius, itu biasanya beliau ambil ikat kepalanya berwarna merah begitu, diikatkan, itu menunjukkan bahwa beliau serius. Dan ikat kepalanya itu warna merah. Makanya kalau kita lihat sekarang tentara itu kan kalau pakai topinya merah itu beda itu bukan tentara biasa itu baret merah itu Masya Allah itu bukan tentara biasa. Jadi dulu pun sudah ada itu. Orang dulu mungkin pakai sorbannya biasa, ada yang warna putih, ada warna hitam. Tapi Abu Dujana ini berbeda sendiri. Makanya beliau itu lebih dikenal dengan Al-Isabah Al-Hamra. Beliau itu memiliki ikat kepala yang berwarna merah. Jadi kalau beliau sudah pakai kemudian berlari di medan perang, itu orang udah mulai kena mentalnya dengan gaya berperang beliau dan keseriusan beliau ketika terlihat beliau mengikat kepalanya.
Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benteng yang keempat ini pun sangat mudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mereka pun sudah mulai menyerah, pindahlah mereka ke benteng yang kelima. Dan ternyata di benteng yang kelima ini, disitulah keluarga-keluarga orang-orang Yahudi. Istri-istri mereka, anak-anak mereka ternyata dikumpulkan di benteng yang kelima ini. Jadi benteng pertama, kedua, ketiga, keempat itu tentara-tentara Yahudinya yang menjaga masing-masing benteng tadi. Nah, di benteng yang kelima disitulah mereka semuanya berkumpul. Ternyata istri dan anak-anak orang Yahudi itu berkumpulnya di benteng yang kelima ini. Baik, dijelaskan bahwa benteng yang kelima ini adalah benteng yang sangat sulit untuk, artinya lebih sulit lagi. Semua benteng sulit, tapi yang kelima ini lebih sulit karena dia agak naik mendaki lagi. Jadi apa namanya ini, curam ya. Kemudian dibentengin lagi. Jadi kalau ada dataran tinggi ini jangankan apa namanya harus melewati bentengnya. Kita kalau naik tanjakan saja, gak usah jauh-jauh lah sampai 1 kilo, 100 meter aja naik tanjakan. Kira-kira apa yang dirasakan? Nah, udah napasnya udah beda ketika kita jalan datarnya saja, itu berbeda sekali dengan ketika kita jalan melewati tanjakan begini. Bayangkan ini yang harus dilewati oleh para sahabat-sahabat. Setelah jalan yang menanjak begini, batu-batuan, bukan jalanan yang mulus aspal begitu, itu batu-batuan yang mereka harus panjat. Jalannya udah begini, kemudian harus melewati benteng lagi, dan ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah mendapatkan beberapa senjata-senjata canggih, di antaranya adalah Nabi SAW sudah memiliki semacam ketapel besar, namanya minjanik. Minjanik kalau bahasa Arabnya minjanik, yang apa namanya media lemparnya itulah batu besar. Media lemparnya batu besar, kemudian ditarik, dan itu kalau mengenai tembok benteng tersebut itu bisa pecah. Saking besarnya minjaniknya. Jadi ada modelnya dia dilempar begini, kemudian dilemparkan, ada modelnya ditarik begini, kemudian dilemparkan. Nah, itu sudah mulai dimiliki oleh kaum muslimin, dan itu ghanimah, harta rampasan perang dari orang-orang Yahudi tadi. Baik, setelah kaum muslimin mendapatkan kesulitan demi kesulitan dalam perlawanan dengan orang-orang Yahudi ini, ditambah lagi mereka mulai ada perlawanan pula dengan kaum muslimin, dan mereka semakin semangat untuk melawan kaum muslimin. Kenapa semakin semangat? Berbeda di tembok ini, di apa namanya di benteng ini dengan benteng-benteng yang lain perlawanannya, karena mereka memiliki keluarga di sana. Itu beda perlawanannya. Jadi beda kalau kita melawan seseorang untuk menyelamati diri sendiri dengan melawan musuh untuk menyelamatkan keluarga. Itu beda semangatnya. Nah, mereka ini semakin terpacu semangatnya untuk melawan kaum muslimin karena mereka memikirkan keluarga mereka ada dalam tembok tersebut, dalam benteng tersebut. Sehingga mereka pun berusaha untuk melawan kaum muslimin dengan melempari kaum muslimin dengan bebatuan, dengan anak panahnya, dengan tombaknya, untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ditambah lagi posisi kaum muslimin ini tidak lebih bagus, tidak lebih baik dengan posisi mereka. Posisi mereka di atas, posisi kaum muslimin di bawah. Ini tentu secara logikanya posisi di bawah tidak lebih menguntungkan dibandingkan posisi di atas. Di atas tinggal dilemparkan batu saja, tidak perlu tenaga, dia digulingkan batu bisa mengenai orang yang di bawah. Dan ada beberapa korban nanti dari sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia ketika sahabat duduk nyantai gitu. Tanpa diketahui sahabat itu ada dari atas orang Yahudi yang dilemparin sahabat tadi. Akhirnya meninggal dunia sahabat Nabi SAW.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlawanan ini ternyata semakin gencar dari orang Yahudi, namun Nabi SAW tidak menyerah. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membalas dengan perlawanan, melemparkan mereka dengan minjanik tadi, dengan batu-batu besar, dengan menggunakan ketapelnya. Baik, setelah ditaklukkan ini, singkat cerita, karena Nabi SAW tadi sudah melempari dengan batu-batu besar, mereka tentu takut. Nggak ada yang berani berada di posisi benteng-benteng itu. Karena kalau mereka berada dekat dengan posisi benteng-benteng itu, mereka akan kena lemparan batu besar tadi. Akhirnya mereka melarikan diri. Jadi ini ada 8 benteng yang akan ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah benteng yang kelima ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, disinilah kemudian kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Di antaranya adalah perempuan-perempuan ini, istri-istri, keluarga-keluarga dari orang Yahudi tadi. Kemudian anak-anak mereka. Ini jadi harta rampasan perang karena status mereka akan berubah menjadi budak. Di dalam peperangan begitu. Ada namanya perbudakan. Dan ini halal di dalam Islam karena syariat ini sudah ada sebelum Islam. Syariat perbudakan ini sudah ada sebelum Islam. Cuma Islam itu datang mengatur lebih baik lagi. Di antara aturan yang dibuat di dalam Islam tentang perbudakan ini adalah menghapus perbudakan itu sendiri. Betul, di dalam Islam ada perbudakan, ada hamba sahaya ada. Tapi dalam Islam itu tidak seperti ajaran-ajaran sebelum Islam. Jadi kalau dulu budak itu udah tidak dimanusiawikan, begitulah. Tapi ketika datang syariat Islam, diatur oleh Islam. Ada namanya fikih budak, begitulah. Itu diatur sedemikian mungkin sedetail dari A sampai Z. Bahkan di antara aturan perbudakan di dalam Islam adalah menghapus perbudakan itu sendiri. Bukti bahwa ajaran Islam menghapus perbudakan adalah saat ini Bapak-bapak ada mendengarkan status budak di zaman sekarang? Ada. Kenapa tidak ada? Dihapus, bukan dihapus syariatnya tetap masih ada. Syariat perbudakan itu tetap masih ada. Sekiranya ada perperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kafir misalnya, menang kaum muslimin. Nah, kemudian mereka ini yang telah menyerah, kemudian mereka ini statusnya dibudak. Syariat perbudakan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi sekarang kenapa tidak ada budak lagi? Karena terlalu banyak. Kalau ada denda itu, bebaskan hamba saya, bebaskan hamba saya. Kalau ada nanti semacam denda perbuatan dosa yang dilakukan, itu Islam seringkali yang pertama, pada urutan pertama, hapuskan hamba saya, bebaskan hamba saya, bebaskan hamba saya. Kalau nggak punya hamba saya, misalnya pindah kepada pilihan yang lain. Misalnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang pertama adalah bebaskan hamba saya. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membebaskan hamba saya. Sehingga Masya Allah, ajaran Islam itu pelan sehingga sampai saat ini kita tidak mendengar lagi adanya manusia yang statusnya hamba saya. Gak ada lagi. Semua umat Islam yang saat ini yang saya pernah dengar, tidak ada yang statusnya hamba sahaya. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah benteng yang kelima ini ditaklukkan sehingga mulai kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak dari 5 benteng yang sudah ditaklukkan tadi, tinggal 3 benteng yang tersisa. 3 benteng yang tersisa ini juga memiliki kekayaan tersendiri dari orang Yahudi. Dan memiliki keluarga-keluarga juga mereka ini. Karena masing-masing benteng itu punya keluarga. Benteng ini maksudnya seperti komplek perumahan lah kalau bahasa kita. Jadi benteng yang pertama itu komplek perumahan yang klaster A. Misalnya begitulah kalau bahasa kita. Kemudian ada klaster B, klaster C, dan seterusnya. Nah, sekarang berpindahlah ke klaster yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-8. Benteng 6, 7, 8. Ini mereka sudah kena mentalnya semua.
Yang 5 benteng saja sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, apalagi yang 3 benteng ini. Kalau mereka melakukan perlawanan, berarti akan ada nyawa yang gugur. Akhirnya tokoh daripada 3 benteng ini ingin mengadakan semacam perundingan lah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bernegosiasilah dengan Nabi supaya tidak ada lagi korban dari orang-orang Yahudi meninggal dunia. Datanglah tokohnya menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam riwayat tersebut, di antara tokohnya adalah Abu Huqaiq. Abu Huqaiq ini memiliki nanti 2 putra. Nah, tapi tokohnya adalah Abu Huqaiq ini. Jadi kalau mungkin bahasa kita di benteng tersebut, di klaster tersebut, ini adalah semacam RW-nya lah, mungkin begitu. Allah alam. Tapi intinya beliau ini adalah tokohnya. Datanglah dia ingin berunding ke Nabi SAW supaya tidak lagi terjadi pertumpahan darah, tidak ada lagi korban. Kami ingin menyerah saja. Apa yang harus kami lakukan? Baik, kata Nabi SAW, jika Anda benar-benar serius untuk menyerah, karena sudah 14 hari dikepung oleh Nabi SAW. 14 hari, bayangkan 14 hari mereka nggak beraktivitas, cuma di dalam komplek itu aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perbincangan tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemulah dengan Abu Huqaiq tadi, ibnu Abi Huqaiq. Kemudian dia menyanggupi untuk menjadi dutanya, yang akan berdiplomasi dengan Rasul SAW, bernegosiasi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai lah. Udah kita damai aja dengan kaum muslimin. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membebaskan mereka. Silahkan mereka bawa keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka. Tidak ada yang dijadikan hamba sahaya, tidak ada yang ditangkap. Kalian bebas. Silahkan keluar kalian dari benteng tersebut. Tapi dengan syarat kalian keluar dari benteng tersebut tidak membawa apapun, hanya membawa pakaian di badan saja. Siap kata Rasulullah kepada utusan tadi itu, ibnu Abi Huqaiq tadi, kata mereka, siap, kami akan sampaikan pada mereka-mereka yang tinggal di benteng-benteng itu. Kata Nabi SAW memastikan kalau Anda mengingkari janji, melanggar janji, ternyata ada yang disembunyikan, tidak transparan misalnya, ada yang disembunyikan daripada harta yang kalian miliki, maka kalian akan terima akibatnya. Kata Nabi SAW ini disebutkan dalam riwayat, diceritakan bahwa Nabi SAW menjelaskan wa yakhluna baina Rasulillah SAW wa baina ma kana lahum min malin wa ardin. Nabi mengatakan kalian boleh membawa keluarga-keluarga kalian. Beda dengan 5 benteng yang pertama tadi. 5 benteng yang pertama tadi karena mereka tidak menyerah seperti 3 benteng yang terakhir ini, akhirnya keluarga-keluarga mereka menjadi hamba sahaya seterusnya. Udah gak bisa lagi. Kalau mau diambil keluarga mereka ya harus ada tebusan. Nah, beda 3 benteng yang terakhir ini, mereka akhirnya menyerah dan bernegosiasi bagaimana supaya keluarga kami tidak ditangkap, tidak dijadikan hamba sahaya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan gampang, kalian tinggalkan saja harta dan tempat tinggal kalian serta kebun-kebun kalian, tinggalkan itu semua. Wa 'ala as-safra wal bayda, dan suatu benda yang kuning-kuning sama yang putih-putih. Apa tuh kuning-kuning dan putih-putih? Yang kuning-kuning emas, yang putih-putih perak. Tapi membahasakannya as-safra wal bayda. Tinggalkan yang kuning-kuningnya dan tinggalkan yang putih. Tidak ada pokoknya satu pun yang boleh kalian bawa. Wal qura wal halqa illa sauban ala zahri insan, kecuali hanya pakaian yang di badan. Itu yang boleh kalian bawa. Silakan. Baik. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa bari'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulih in katamtumuni syai'a." Kata Nabi sallam, maka Allah dan Rasul akan berlepas diri dari kalian jika kalian menyembunyikan sesuatu. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan.
Kalian keluar dari sana dan kalian serahkan harta benda kalian. Fasalahu ala dzalika. Akhirnya mereka pun mengadakan seperti suluh, yaitu perdamaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sepakat. Keluarlah mereka dengan selamat dari benteng tersebut. Keluar, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada nyawa yang hilang dari dari negosiasi atau perundingan tadi. Baik, ternyata Ibnu Abi Huqaiq tadi yang menjadi tokoh utama yang bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dialah yang malah mengingkari janji itu. Nabi udah mulai curiga nih. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke benteng tersebut, melihat suasana keadaan apa yang ada dalam benteng tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW melihat ada beberapa memang dikenal benteng-benteng tersebut banyak harta, banyak perhiasan-perhiasan, terutama milik daripada tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Tapi kenapa sampai saat ini tidak ditemukan? Bahkan emas-emasnya itu, orang Yahudi di zaman itu memiliki emas-emas yang mereka simpan dalam peti-peti. Mungkin bahasa kita berangkas. Nah, sekarang ini berangkasnya mana? Gitulah. Lebih curiga nih. Kok yang diserahkan cuma pakaian, apa semua, tempat tinggal. Ini mana berangkas-berangkas mereka yang isinya emas dan perak itu? Kata mereka, kami nggak punya, cuma inilah yang kami punya. Nabi udah di awal udah ngancam. Kata Nabi SAW, jangan sampai menyelisih apa yang sudah disepakati. Kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah ke Kinana. Nah, Kinana tadi ini adalah salah satu daripada anaknya Abi Huqaiq tadi ini, Kinana. Jadi termasuk tokohnya. Ya kalau di zaman itu kalau udah tokoh berarti punya persediaan dan simpanan harta yang banyak. Nah, Kinana ini baik. Ketika Kinana didatangi, dia mungkin masih ngeles, sudah nggak ada lagi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nggak ada lagi, inilah semua udah. Akhirnya Rasulullah diam-diam memanggil Ar-Rabi'. Ar-Rabi' adalah salah satu orang Yahudi yang tinggal di benteng tersebut. Kemudian Ar-Rabi' ini membocorkan semacam ada kecurigaan juga dari Ar-Rabi' ini. Wa kana 'indahu kanzun Bani Nadir. Kinana tadi ini ternyata dititipkan kepada dia harta-harta milik daripada Bani Nadir. Bani Nadir itu suku besar orang Yahudi. Nah, mereka punya harta itu ternyata dititipkan kepada Kinana ini. Berarti ini bisa kita bayangkan berangkasnya besar ini. Berangkasnya besar. Kenapa besar? Karena orang-orang Yahudi tadi itu mereka nggak nyimpan masing-masing mereka, udah kita simpan aja dalam satu tempat. Simpan, kita titipkan kepada Kinana ini. Dititipkanlah dan dipercayakanlah harta tersebut disimpan kepada Kinana. Simpanlah dalam berangkas tersebut. Ternyata Kinana ini hampir setiap hari, kan tadi kan 14 hari itu kurang lebih Nabi mengepung benteng tersebut. Tapi ada salah seorang Yahudi yang melihat dan mencurigai Kinana ini kenapa setiap hari dia berada di satu tempat di bawah reruntuhan. Ternyata sengaja berangkas itu disimpan, digali begitu, setelah itu disembunyikan lagi, ditimpakan dengan reruntuhan. Jadi seakan-akan bangunan tua kemudian udah runtuh. Gitulah. Tapi si Kinana ini hampir setiap hari ke sana. Bentar dia di situ. Akhirnya si Rabi tadi melapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beberapa hari ini aku melihat si Kinana ini seringkali memutari area itu. Lalu kemudian Rasul memanggil, wahai Kinana, sini. Lalu kemudian Kinana pun datang ke Rasul sallallahu menghadap. Rasul mengulangi pernyataannya sekali lagi. Apa kata Nabi sallallahu? Ara'aita in wajadnahu 'indaka a'aqtuluka, kata Nabi sallallahu. Wahai Kinana, ini saya ulangi sekali lagi.
sekiranya saya dapatkan harta yang kamu sembunyikan, tidak transparan, tidak kamu serahkan sesuai dengan kesepakatan kita di awal, sekiranya saya dapatkan itu, kata Rasulullah SAW, ada di sisimu, apakah kamu bersedia akan aku bunuh? Gitulah. Nyawamu jadi ancamannya. Itulah kurang lebih ancaman dari Nabi SAW. Sekiranya akan aku dapatkan, wahai Kinanah, hati-hati, nyawamu menjadi taruhannya. Apa kata Kinanah tadi? Masih tetap ngeles. Naam, begitulah. Iya, silakan. Dia tetap masih tidak mengakui bahwa ada berangkas yang disimpan tersebut. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan bangunan-bangunan reruntuhan tadi dari bangunan tersebut. Dibersihkan, diangkat oleh para sahabat-sahabat, kemudian digali, ternyata betul. Didapatilah terdapat berangkas yang isinya emas dan perak tadi. Berangkasnya besar, semacam peti begitu. Didapati oleh kaum muslimin. Summa sa'alahu amma baqiya. Kemudian Nabi masih bertanya, setelah didapatkan masih ada enggak yang disimpan selain ini? Kemudian fa'aba an yu'addihi. Ternyata si Kinanah ini tetap enggan untuk buka suara. Dia tidak tetap cerita, padahal sudah diketemukan satu dari Nabi SAW. Akhirnya fadafa'ahu ila Zubair. Nabi SAW pun menyerahkan Kinanah ini kepada Zubair, sahabat Nabi SAW. Silakan, ini Kinanah mau diapain? Nabi itu tidak pernah dalam sejarah membunuh musuhnya orang-orang kafir dengan tangannya, tidak pernah. Kita tidak pernah mendapatkan riwayat. Bapak pernah mendengarkan Nabi pernah memenggal orang kafir? Pernah melukai orang kafir? Pernah membunuh orang kafir? Tidak pernah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu di medan perang, berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak peperangan diikuti oleh Nabi. Tapi tidak pernah kita dapatkan tercatat dalam sejarah Nabi punya pedang kah? Punya. Jangan dikira Nabi tidak punya pedang. Jangan dikira Nabi tidak punya peralatan peperangan. Punya. Tapi tidak pernah kita mendengarkan satu riwayat pun dari sahabat Nabi SAW. Nabi itu berada di tengah-tengah medan perang, kemudian menebaskan pedang-pedangnya sehingga ada 10 orang kafir yang mati di tangan Nabi. Itu ada. Bahkan ketika beberapa kali peperangan Nabi itu punya pedang, pedangnya malah diserahkan kepada sahabat, termasuk sahabat Abu Dujana yang tadi kita ceritakan, yang punya sabuk baret merah tadi. Sahabat Abu Dujana diserahkan oleh ini pedang. Tunaikan amanah dari pedang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata si Kinanah tadi sudah ada perjanjian dengan Nabi, kalau Anda menyelisih dan melanggar perjanjian, nyawa kamu jadi taruhannya. Berarti kan sah-sah saja Nabi membunuh si Kinanah karena memang dia telah mengingkari perjanjian tersebut. Tapi Nabi SAW tidak mau mengotori tangannya. Nabi serahkan kepada Zubair. Kemudian Zubair setelah itu menangkap si Kinanah tadi karena dia telah menyelisihi perjanjiannya. Setelahnya Zubair pun semacam diinterogasi lagi, kemudian mungkin disiksa lah kalau bahasa kita untuk buka suara. Tapi dia tetap tidak buka suara. Dan Zubair pun menyerahkan si Kinanah ini kepada Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah sahabat Nabi. Namanya Muhammad bin Maslamah. Nah, Muhammad bin Maslamah ini ternyata dialah yang akan mengeksekusi Kinanah tadi. Kenapa Muhammad bin Maslamah yang memenggal kepala daripada Kinanah ini? Karena Kinanah ini membunuh saudaranya yang bernama Mahmud bin Maslamah. Jadi Muhammad ini punya saudara namanya Mahmud, sama-sama Maslamah bapaknya. Muhammad bin Maslamah dia punya saudara Mahmud bin Maslamah tadi. Mahmud bin Maslamah ini adalah salah satu sahabat yang saya sudah ceritakan tadi. Dia sedang duduk nyantai begini, dari atas benteng dilemparkan batu mengenai saudaranya Mahmud ini. Seketika itu saudaranya mati, meninggal dunia. Di dalam Islam ada istilahnya qisas. Jadi ternyata Kinanah ini pada akhirnya tidak dibunuh karena pengkhianatannya.
tapi dikembalikan pembunuhan terhadap Kinana ini kisos, bukan karena pengkhianatnya tadi. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk dibunuh di Kinana bukan karena pengkhianatan ternyata karena kisos, di mana Kinana ini pernah membunuh sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah. Karena nyawa dibayar dengan nyawa, akhirnya Muhammad bin Maslamah pun memenggal kepala Kinana ini. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara harta rampasan perang yang diambil dari Kinana, karena Kinana ini akhirnya keluarga-keluarganya menjadi harta rampasan perang karena ada perlawanan. Padahal kalau dia tidak ada perlawanan, menyerah begitu, ya nyawanya tidak hilang, kemudian keluarganya tidak jadi tawanan begitu. Tapi karena ada perlawanan dari Kinana tadi, sehingga keluarganya pun menjadi tawanan. Kalau sudah menjadi tawanan, berarti statusnya menjadi hamba sahaya. Istri daripada Kinana ini adalah Sofia. Sofia ini putri daripada tokoh besar orang Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Itulah Sofia yang kemudian nanti akan menjadi istri Nabi SAW, Sofia. Jadi Sofia ini satu-satunya istri Nabi SAW yang berketurunan Yahudi, namanya Sofia. Ini belum sampai di situ kisah kita. Jadi menjadi salah satu tawanan perang adalah Sofia. Sofia putri daripada Huyai bin Akhtab yang punya brankas tadi itu, yang dititipkan kepada Kinana untuk dijaga. Jadi kalau bahasa kita mungkin Kinana ini kalau di sekarang itu adalah ya mungkin banknya lah, punya tempat yang aman untuk menyimpan itu. Nah pemiliknya itu bukan Kinana, tapi banyak orang. Jadi termasuk yang menitipkannya adalah Huyai bin Akhtab, ayah daripada Sofia ini. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita semua benteng-benteng tadi sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga dikumpulkanlah semua harta rampasan perang tadi. Setelah terkumpul semua harta rampasan perang, termasuk kebun-kebun, dikenal di Khaybar itu memiliki kebun korma yang sangat bagus. Jadi hasilnya luar biasa. Khaybar itu menghasilkan kurma-kurma yang berkualitas. Karena memang mereka ini orang Yahudi ini pintar sekali, pintar cerdas orang Yahudi dalam segala hal di zaman itu, termasuk dalam pertaniannya. Sehingga ini kebun-kebun orang-orang Yahudi pun berpindah sekarang kepemilikannya kepada kaum muslimin. Nah, singkat cerita itu harus dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat diceritakan bahwa ketika Nabi SAW melihat harta rampasan perang yang begitu banyak, termasuk kebun-kebunnya tadi, Nabi bingung juga, karena Nabi nggak punya anggota, nggak punya orang ahli, dan terbataslah kaum muslim itu terbatas. Siapa yang akan mengelola kembali ini kebun-kebun ini? Jumlah kaum muslimin belum terlalu besar di zaman itu. Akhirnya ada beberapa orang Yahudi yang menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, biar Khaybar dan kebun-kebun ini kami yang mengelolanya kembali. Nanti kami store, kita bagi hasil. Kata orang Yahudi ini. Jadi nanti hasilnya kita bagi dua. Setengahnya bersih, ini setengahnya buat kaum muslimin, dan setengahnya lagi buat kami yang mengelola. Nabi mikir juga, bagus juga nih. Akhirnya Nabi serahkan lagi pengelolaan kebun-kebun korma tadi kepada orang Yahudi. Nah, siapa pemilik-pemilik kebun ini? Nah, itu pemilik-pemiliknya adalah kaum muslimin nanti. Ada pemiliknya itu Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ya, bahasa kita mungkin sekarang saham-sahamnya lah. Jadi mungkin nanti kebun itu misalnya satu tumpuk kebun, bisa jadi pemiliknya 5 orang yang nanam sahamnya di situ, pemiliknya ada 5 sahabat Nabi. Udah tinggal dibagi-bagi aja. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa seluruh wilayah Khaybar itu dibagi menjadi 36 kelompok. Masing-masing kelompok itu sekitar 100 bagian. Jadi dibagi menjadi 36 kelompok. Satu kelompok itu untuk 100
bagian. 100 bagian. Jadi kurang lebih sekitar 3.600 bagian. Kalau mungkin bahasa kita sekarang lebih mudahnya saham. Jadi dibagi menjadi 3.600 saham. Nah, setengahnya itu diambil oleh Rasulullah SAW. Dari 3.600 saham tadi, setengahnya berarti berapa itu? 1.800 saham itu diambil oleh Nabi. Milik Nabi kah itu semuanya? Tidak. Itu nanti akan dikelola dan diputar lagi oleh Nabi SAW untuk keperluan negara, gitulah. Pemasukan negara. Karena kan kaum muslimin udah mau tidak mau, ini sudah dikatakan kaum muslimin punya negara. Negara itu kalau tidak ada pendapatannya, hidupnya dari mana negara kalau nggak ada pendapatan? Itulah kurang lebih. Jadi jangan dikira diambil oleh Nabi setengah itu buat Nabi pribadi, buat kekayaan Nabi sendiri, tidak. Diambil oleh Nabi setengah dari 3.600 saham tadi itu, diambil setengahnya itu nanti buat diputarkan lagi buat keperluan-keperluan peperangan, keperluan apa, ada rakyat yang miskin, yaitu diambil dari situ dan seterusnya. Pemasukan buat negara, gitulah. Walaupun Nabi tidak pernah menginformasikan, mengiklankan kita udah punya negara loh. Negara kita namanya negara Madinah. Memang tidak ada. Tapi diakui atau tidak diakui, Nabi SAW sudah membentuk komunitas besar. Kalau sudah ada komunitas besar, itu kan harus ada pendapatan-pendapatan untuk menghidupi satu komunitas itu. Seperti kita negara Indonesia, apalagi negara besar seperti ini. Kalau tidak ada pendapatannya, ya udah bubar udah negara ini. Harus ada pendapatannya. Nah, kurang lebih begitu. Kaum muslimin sudah menjadi komunitas besar. Baik. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi pun memberikan 3 bagian buat sahabat yang membawa kendaraan. 1 bagian buat sahabat yang jalan kaki. Jadi dari sekian banyak tadi itu dibagi-bagi oleh Nabi. Jadi 3:1. 3 buat sahabat yang dia bawa kendaraan. Yang satu bagian hanya buat sahabat yang jalan kaki, berperangnya jalan kaki. Pertanyaannya, kenapa dibedakan oleh Nabi SAW? Kenapa yang bawa kendaraan 3 bagian dapatnya, kemudian yang jalan kaki cuma 1 bagian? Kenapa dibedakan oleh Nabi? Hah? Karena yang 3 bagian dia pakai modal, ya atau tidak? Dia perangnya pakai modal. Yang jalan kaki dia bawa apa? Ya mungkin modalnya adalah pedang atau mungkin yang dia miliki di badannya. Nah dulu kalau orang perang bawa harta begitu, dia udah nggak berharap lagi pulang bawa harta itu kembali. Bisa jadi bukan hanya harta yang tidak dia bawa, tapi nyawanya pun ikut hilang. Dulu begitu kalau udah perang itu udah bawa harta nih. Mereka udah gak mikirkan lagi apakah nanti harta itu akan kuda yang misalnya bawa onta yang akan dibawa oleh mereka itu akan dibawa pulang lagi untuk, udah gak mikirkan itu. Artinya orang kalau udah berperang bawa harta seperti itu risikonya lebih besar. Risikonya nyawanya hilang, hartanya juga melayang. Beda dengan orang yang datang tanpa membawa harta, ikut perang tapi cuma membawa badan begitu, jalan. Itu ketika misalnya menang, mendapatkan harta rampasan perang, bagian mereka tentu tidak disamakan. Itulah adilnya Islam. Jangan dikira, wah kok gak adil sih Rasulullah SAW? Yang ini 3 bagian, yang ini 1 bagian. Adil itu bukan artinya harus dibagi sama, dibagi rata. Ini yang salah di dalam pengertian sebagian kaum muslimin. Dikira adil itu harus sama. Kita sebagai orang tua, kadang sikap kita, perlakuan adil kita kepada anak-anak itu juga tidak sama kok. Tapi kita dikatakan adil. Apa buktinya? Buktinya ketika kita ngasih uang saku jajan kepada anak kita yang sudah kuliah dengan anak kita yang masih TK, sama atau tidak sama? Hah? Beda apa sama? Beda. Yang kuliah kasih 5.000,
Yang anak kita yang masih TK kasih 5.000. Nih adil ini, nggak boleh kakak, kamu nggak boleh lebih loh. Ayah nanti zolim loh. Adikmu dapat 5.000, masa kamu 50.000? Jangan ya, harus adil. Ini 5.000, kamu 5.000. Ini bukan adil. Kenapa yang satu lebih besar? Kakaknya lebih besar dibandingkan adiknya. Kebutuhannya juga berbeda. Nah itu, masya Allah, bijaksananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira Nabi bersikap zalim, tidak adil kepada para sahabat-sahabatnya. Dan gak ada sahabat kita yang protes, ya Rasulullah, kok kami satu bagian? Satu bagian itu bisa jadi bahwa apa yang dimuliakan oleh Allah 2 hektar kebun kurma. Jangan dikira satu bagian itu. Karena kita bercita yang saham kan ini. Jadi satu saham itu bisa jadi 2-3 hektar kebun kurma. Bayangkan kalau dia dapatnya 3 bagian. Baik. Para hadirin dihadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa puluhan sahabat Nabi yang mereka tidak ikut serta di dalam peperangan Khaybar ini, tapi mereka mendapatkan saham, tapi mereka mendapatkan harta rampasan perang. Harusnya yang mendapatkan harta rampasan perang itu adalah mereka-mereka yang ikut terjun berperang. Tapi masya Allah, di dalam riwayat ini nanti akan kita ceritakan, ada puluhan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak ikut berperang. Datang mereka sudah selesai peperangan. Jadi mereka ini datang kebetulan pas dalam keadaan Rasul sedang bagi-bagi nih. Datang mereka. Rezeki apa namanya ini? Rezeki nongkrong ini gitu kan ya. Datang mereka. Tiba-tiba Nabi SAW memberikan mereka bagian-bagian juga. Siapa mereka orang yang beruntung ini? Mereka adalah Ja'far dan keluarganya. Ja'far ini adalah siapanya Nabi Ja'far ini. Ja'far inilah sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Thalib. Nanti ada hubungan apa dengan Ali? Saudara. Ali bin Abi Thalib punya saudara namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Ja'far ini datangnya telat? Ja'far itu datangnya telat karena Ja'far tidak dari Madinah. Ja'far itu berangkatnya, bertolaknya dari Habasyah. Peperangan ini kan terjadi pada tahun 7 Hijriah. Berarti Nabi sudah berhijrah ke mana? Ke Madinah kan, 7 tahun Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Ja'far ini ternyata di hijrah pertama, di awal-awal kenabian, ya mungkin sekitar 4-5 tahun kenabian, Ja'far dan keluarganya, beberapa rombongan-rombongan dulu awalnya hijrah itu adalah ke negeri Habasyah. Pemimpinnya gelarnya Najasyi. Ternyata Ja'far ini sebahagian sahabat sudah balik ke Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, ada yang langsung ke Madinah. Ja'far nggak pulang. Ja'far dengan keluarganya kurang lebih sekitar 16 orang lah, kurang lebih sekeluarga Ja'far dan teman-temannya yang lain termasuk keluarga Ja'far 16 orang. Disuratin oleh Nabi SAW. Ingat waktu pembahasan kita tentang surat menyurat dari Nabi SAW, raja ke raja disuratin oleh Nabi. Ada Raja Najasyi disuratin Nabi, ada Raja Heraklius, penguasa Romawi, kemudian Persia dan seterusnya. Puluhan raja disuratin oleh Nabi SAW supaya mereka masuk Islam. Termasuk Raja Najasyi disuratkan oleh Nabi, dan diselipkan oleh Nabi surat yang berikutnya adalah untuk minta untuk dipulangkan Ja'far dan teman-temannya serta keluarganya. Ternyata pemulangan itu tidak langsung begitu, karena memang surat menyurat itu terjadi di tahun yang sama, tahun 6 dan ke-7 gitu Hijriah, kan baru disuratin tuh oleh Nabi SAW untuk dipulangkan. Perjalanan dari Habasyah itu harus melewati lautan, pakai kapal. Dan Ja'far mendapatkan informasi bahwa Rasul tidak di Madinah saat ini. Saat ini Rasul dan teman-temannya sedang berjuang di Khaybar. Makanya Ja'far dari Habasyah melewati Laut Merah itu tidak ke Madinah, tapi langsung pergi ke Khaybar tadi. Nah, ini kan jumlahnya belasan orang. Tadi kita di awal ceritakan puluhan, kurang lebih jumlahnya kalau di total 70
70 orang. Sisanya dari mana? Sisanya adalah teman-temannya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Tapi ketika itu mereka tinggalnya di Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dengan sekitar 50 orang, lebih anggaplah 60 lah begitu. 60 orang. Mereka ini mendapatkan informasi bahwa Rasul dan para sahabat-sahabatnya sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Khaybar. Informasi itu sampai pada kaum muslimin yang ada di Yaman. Bayangkan Yaman ini perjalanannya jauh ke Madinah. Jadi Yaman ini harus ketemu dulu dengan Mekah, melewati Mekah baru kemudian nanti Madinah. Ini dari Yaman ke Mekah aja kurang lebih 1.300-an kilometer. Ribuan kilometer mereka harus ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilometer. Kan butuh perjalanan jauh. Sedangkan Khaybar ada di sini. Khaybar sekitar 160 kilometer dari Madinah. Jadi kan Abu Musa dan Asy'ari ini kan perjalanannya panjang. Mereka baru mulai perjalanan di waktu yang sama Nabi keluar dari Madinah. Baik, karena Abu Musa al-Asy'ari tadi melihat perjalanan kalau kita jalan kaki capek, lelah, kita lewat laut saja, pakai kapal kalau bahasa kita sekarang. Kita lewat pakai kapal aja. Akhirnya 60 orang dari Yaman tadi mereka pakai apa namanya kan transportasi laut gitu, pakai kapal. Terjadilah angin deras, anginnya kencang, kemudian ombak besar. Terdampar mereka tadi ini ke Ethiopia, ke Habasyah, ke Sudan yang dekat-dekat Sudan begitu, di bawahnya Mesir. Terdampar, jadi sini Yaman, ini nyebrang dikit sini, nyebrang Laut Merah begitu, ini Ethiopia, Habasyah dulu sekarang, ya, Ethiopia, kemudian Sudan setelahnya. Nah ini di sini malah mereka itu terdamparnya ke sini. Setelah mereka terdampar, ketemu dengan Ja'far tadi. Akhirnya karena Ja'far juga sama tujuannya, ingin berjumpa dengan Nabi SAW dengan beberapa para sahabat. Kebetulan nih, kalau begitu ya kita satu kapal aja sekalian. Oh nggak muat satu kapal. Dulu kan kapalnya tidak seperti sekarang, berat. Orang dulu punya kapal itu berarti orang udah kaya banget. Nggak bisa di satu kapal. Tapi nggak ada biaya, gimana ini? Masya Allah, Raja Najasyi karena memang orang baik ya, dan dia di dalam satu riwayat diceritakan dia sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Difasilitasi oleh Raja Najasyi tadi, disiapkan 2 kapal untuk sahabat yang dari Yaman dari 60 orang, dan untuk keluarganya Ja'far dan teman-temannya tadi sekitar 16 orang tadi ya, kurang lebih jumlahnya 70 sampai 80 orang dalam 2 kapal tersebut. Singkat cerita, para jamaah dimuliakan oleh Allah, 2 kapal ini menepilah, sampailah di pelabuhan yang tidak jauh dari Khaybar. Dulu pelabuhan terbesarnya itu adalah di Jeddah. Ini Jeddah masih jauh nih. Jeddah di depannya lagi ada pelabuhan kecil yang tidak jauh dari situ, kemudian Khaybar. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka pun nyampe mendarat di pelabuhan itu, dan mereka jalanlah menuju Khaybar tadi. Didapati oleh mereka ini ternyata peperangan sudah selesai. Yang membahagiakan mereka adalah mereka sampai dalam kondisi Rasul dan para sahabat sedang bagi-bagi harta rampasan perang. Datang, Masya Allah, Ja'far dan rombongan tadi. Lalu kemudian Nabi SAW pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, diceritakan dalam satu riwayat, qadima Ja'far ala Nabi SAW talaqahu wa qabbala ma baina ainaihi. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Ja'far, udah bayangkan puluhan tahun tidak bertemu dengan Ja'far. Ini Ja'far hijrahnya meninggalkan Mekah itu di awal-awal Islam, tahun ketiga kenabian, tahun keempat kenabian, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih 10 tahun nih. Ditambah Nabi sudah hampir 7 tahun di Madinah. Jadi 15 tahun kurang lebih
Nabi tidak bertemu dengan sepupunya. Selain ada hubungan darah, dan ada juga hubungan ukhuwah Islamiyanya. Siapa yang tidak merasa bahagia ketemu dengan saudara yang ada hubungan darah dan ada hubungan akidah Islamnya? Lalu kemudian Nabi memeluk Ja'far dengan pelukan yang erat, dicium oleh Nabi SAW di antara dua mata Ja'far. Jadi di dalam riwayat terceritakan di kening begini, dicium oleh Nabi SAW sampai dicium. Senang sekali Nabi SAW. Seraya Nabi berucap, wallahi ma adri bi ayyihima afrah bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Karena Nabi mengatakan setelah Nabi memeluknya kemudian mencium Ja'far tadi, Nabi pun mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu mana dari dua ini yang lebih membuat aku bahagia. Apakah dengan memenangkan Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far? Saya nggak tahu mana yang lebih membuat saya bahagia. Nabi bahagia dengan ditaklukkannya Khaybar karena ini adalah gembong musuh utama yang akan membahayakan dakwah Islam, orang-orang Yahudi. Nabi bahagia sekali dengan penaklukan Khaybar tersebut. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang sama, Nabi juga bahagia dengan kedatangan Ja'far dan rombongannya. Bahkan Nabi bingung, mana yang lebih membuat saya bahagia ini? Apakah ketika kemenangan saya untuk menaklukkan Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far ini? Baik, lalu kemudian mereka ini, rombongan ini pun Insya Allah mendapatkan bagian apa? Harta rampasan perang. Pertanyaan, kenapa mereka ini dapat? Kenapa mereka dapat? Karena mereka sudah ada niat. Niat untuk apa? Untuk ikut berperang, ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Tapi karena ada uzur, bukan mereka sengaja untuk terlambat, bukan. Udah kita nanti aja datangnya. Kalau udah selesai peperangan, sudah dapat harta rampasan perang, baru kita datang. Bukan. Mereka ada uzur kenapa terlambat datangnya. Karena ada angin kencang, kemudian mereka terdampar. Syukur-syukur mereka masih selamat. Itu yang membuat mereka tetap mendapatkan harta rampasan perang, karena di awal mereka sudah ada niat ingin bergabung dengan kaum muslimin, sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan Khaybar. Bukan Nabi KKN karena ada hubungan darah nih. Nabi memberikan harta rampasan perang karena ada karena keluarga nih, bukan karena kekeluargaan. Banyak Nabi dikasihkan oleh Nabi SAW, enggak. Karena memang mereka ini juga berhak untuk mendapatkannya. Baik, para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini mungkin pertemuan poin terakhir kita yang akan kita bahas. Nabi SAW menikahi Sofia. Setelah selesai tadi ini pembagian harta rampasan perang, dalam riwayat diceritakan tawanan-tawanan perang itu banyak, dari laki-lakinya, dari wanitanya, dari anak-anaknya. Jadi tawanan perang. Jadi salah satu dari tawanan perang itu di sana ada Sofia. Nabi nggak tahu Sofia itu seperti apa, siapa Sofia itu. Nabi nggak tahu. Karena banyak tawanan perang itu. Nabi nggak kenal, Nabi nggak tahu. Akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya ini izin kepada Nabi SAW. Sebelum dibagi-bagi harta rampasan perang tadi, dia izin untuk memilih. Ya Rasulullah, a'tini jariyatan minas sabi. Wahai Rasulullah, berikan aku bagian harta rampasan perang itu salah seorang hamba sahaya perempuan. Tawanan perang, hamba saya perempuan. Faqala idhab fakhudh jariyatan. Kata Nabi SAW, ya udah pergi, kamu pilih, ambil satu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadha Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang diambil oleh Dihya tadi siapa? Sofia yang dipilihnya. Memang Dihya ini masya Allah pintar memilih. Orang dikasih izin kan oleh Nabi. Kata Nabi, ya udah ambil sana, silakan. Nabi nggak mengatakan yang ini ambil ya. Enggak, Nabi itu bebas karena memang Nabi tadi memerintahkan begitu. Ya udah kamu cari aja sana, ambil. Yang dipilih oleh dia siapa? Sofia. Diambillah oleh si dia tadi Sofia.
dipilihnya. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat ngadu ke Nabi. Tidak disebutkan siapa namanya, dirahasiakan. Yang penting di dalam ayat itu ceritakan rajulun dari sahabat Nabi, seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, a'taita Dihya Safiyata bint Huyai sayyidata Quraidah wa Bani Nadir. Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan Dihya, seorang perempuan yang bernama Safiyah? Tidakkah engkau tahu Safiyah ini adalah pemimpin tokoh dari Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir? Nabi nggak tahu siapa itu. Nabi, la tasluh, kata orang laki-laki yang ngadu tadi, la tasluh illa lak. Wahai Rasulullah, ini nggak pantas, Safiyah ini nggak pantas kecuali hanya buatmu ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa kita pemimpin ya sekufunya dengan pemimpin juga, begitulah orang lain. Kalau perempuannya berdarah biru, jangan yang maju laki-laki darahnya merah kemudian ada hitamnya lagi gitu. Jangan. Dalam Islam itu ya ada istilahnya sekufu, yang sepadan, yang setara. Jadi kalau laki-laki mau maju melamar, dia harus tahu diri lah, begitu. Tahu diri, begitulah kurang lebih. Nah, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ini nggak pantas buat si Dihya. Dia itu sahabat Nabi, orang soleh, orang baik Dihya itu. Tapi tidak dikenal dia ini ya tokoh lah, tokoh masyarakat, mungkin dia pengusaha besar atau apa, kan dikenal Dihya ini. Tapi dia seorang sahabat Nabi, orang soleh, orang baik. Tapi kalau dari padanan tadi tidak sepadan lah, tidak sekufu dengan Dihya Safiyah ini, yang sepadannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi SAW dijelaskan tentang Safiyah ini, siapa Safiyah itu, akhirnya Rasulullah SAW suruh panggil lagi tuh, ud'uhu biha. Kata Nabi SAW, coba panggil lagi Dihya tadi, dan panggil Safiyah juga. Akhirnya dipanggillah Safiyah, didatangkan juga Safiyah. Falamma nazara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW melihat si Safiyah tadi, bahasa kita nazar lah bahasanya, dinazar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pun mengatakan, khudh jariyatan min as-sab'i ghairaha. Kata Nabi, wahai Dihya, kamu pilih lagi yang perempuan lain aja, jangan si Safiyah ini. Karena ini perintah Nabi SAW. Oh, tidak ada tuh dia mencak-mencak, dia mendongkol hatinya. Ini karena Nabi SAW yang merintahkan itu. Ya sudah, legowo si Dihya tadi. Akhirnya dia lagi untuk mencari perempuan yang lain yang diambil oleh si Dihya. Nah, fa'arada 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Ketika Nabi melihat Safiyah ini, Nabi akhirnya menawarkan kepada Safiyah Islam. Jelas oleh Nabi, Islam itu begini, wahai Safiyah, begini. Fa aslamat. Tertariklah si Safiyah tadi terhadap ajaran Islam. Seketika itu Safiyah masuk Islam. Lalu kemudian fa'ataqaha fatazawwajaha wa ja'ala 'iqqaha sadaqaha. Lalu kemudian Nabi sallallahu membebaskan, memerdekakan si Safiyah tadi, lalu kemudian Nabi menikahinya. Dan Nabi SAW menjadikan pembebasannya tadi itu sebagai maharnya. Jadi hamba sahaya itu kalau dia mau membebaskan dirinya, itu harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Nah, harga pembebasan terhadap Safiyah tadi yang statusnya budak itu dijadikan sebagai mahar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza kana bisaddis sahba raji'an ila al-Madinah halat. Dalam perjalanan pulang, ada satu daerah namanya Sahba. Dalam perjalanan pulang Nabi SAW tadi ke Madinah, lalu kemudian masa iddahnya selesai, kurang lebih. Masa iddahnya selesai, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Masya Allah, ada salah
seorang, banyak juga perempuan-perempuan ikut, para sahabat perempuan itu ikut dalam peperangan, tujuannya sebagai apa namanya, medisnya gitu kan. Jadi tim medisnya perempuan. Termasuk yang ikut dalam peperangan itu Ummu Sulaim yang merias si Sofia tadi, karena Nabi sudah melamarnya, sudah menikahinya. Akhirnya Nabi pun menyelenggarakan walimahnya di perjalanan. Berapa hari Nabi menyelenggarakan walimahnya? 3 hari 3 malam. Masya Allah. Ada di antara antum yang walimahnya sampai 3 hari 3 malam? Kalau Jawa itu terbatas paling 2 jam kan gitu kan ya. 2 jam 3 jam. Nabi SAW 3 hari 3 malam menyelenggarakan walimah. Kemudian hidangan-hidangan yang disiapkan oleh Nabi untuk para sahabatnya ketika itu sederhana sekali. Cuma kurma-kurma, kemudian kurma itu diolah, dicampur dengan keju, dicampur dengan tepung gitu kan. Saya nggak tahu apa namanya. Yang penting kurma kemudian diolah, dicampur dengan keju dan dicampur dengan tepung-tepungan tadi. Baik, para hadirin hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di wajah si Sofia ini ada seperti agak bekas yang menghijau, membiru lah mungkin bahasa kita, di bagian wajah Sofia tadi. Nabi bertanya, "Mahadza wahai Sofia, ini bagian hijau membiru di bagian wajahmu ini apa?" Dijawab oleh Sofia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Singkatnya begini, saya tidak bacakan lagi masalahnya. Singkatnya begini, "Ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku." Diceritanya, "Aku melihat dalam mimpiku sebelum kamu datang ini." Rasul belum datang, para sahabat belum datang ke Khaybar. Nah, Sofia bermimpi. Di dalam mimpinya itu Sofia melihat ada bulan, yang bulan itu jatuh ke pangkuannya. Bayangkan, bulan dan itu kemudian bulannya tergelincir jatuh dari orbitnya. Jatuhnya kemana? Ke pangkuan Sofia. Ini cerita Sofia kepada Nabi. "Wala wallahi ma adkur min sya'nika syai'an." Aku gak terbayang yang dimaksud dengan bulan itu adalah engkau ya Rasulullah. Tapi naasnya saya ceritakan ini mimpi saya kepada suami saya. Tapi siapa suami Sofia tadi? Kinana tadi yang dihukum mati oleh Muhammad bin Maslamah tadi. Dia ceritakan kepada suaminya mimpi tersebut. "Wahai suamiku, semalam aku mimpi." Apa mimpinya? "Aku melihat rembulannya tergelincir jatuh dari orbitnya, tidak lagi pada tempatnya, dan jatuhnya kemana? Ke pangkuan." Si Kinana cemburu. "Kamu ada laki-laki lain selain aku ya?" Mungkin begitulah. Akhirnya dipukul, mungkin ditampar atau dipukul dengan pukulan yang kencang sampai membekas di bagian wajah si Sofia itu. Biasa kalau pukul itu kan biasa ada sisa memar atau bekasnya. Nah, faqala, Nabi pun mengatakan, "Sesungguhnya engkau telah berkeinginan mendapatkan dalam mimpimu yang dimaksud dengan bulan tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Padahal Sofia lagi-lagi dia sudah menguatkan dalam kisahnya itu kepada Rasulullah, "Saya nggak ngerti dan saya tidak paham. Saya nggak ngerti masalah mimpi, tafsir mimpi itu nggak ngerti tentang apa maksud daripada mimpiku itu. Tapi suamiku udah cemburu duluan, dipukul oleh suamiku di bagian wajah. Tersisalah saat ini masih ada memar-memarnya." Nah, itulah diceritakan oleh Sofia ketika Nabi bertanya, "Ini apa nih bagian wajahmu?" Baik, demikian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terkait dengan perang Khaybar. Sudah selesai pembicaraan kita tentang perang Khaybar, tinggal perjalanan pulangnya insyaallah. Jadi nanti ada dalam perjalanan pulang itu Nabi memakan daging kambing yang dibakar kemudian disusupi racun. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian ada sahabat Nabi yang korupsi. Ada sahabat Nabi yang korupsi kan? Ada, tapi nilainya nggak banyak. Nilainya nantilah kita ceritakan. Tapi jangan dibayangkan bahwa sahabat Nabi itu korupsi semua, bukan. Maksudnya nanti ada beberapa sahabat yang khilaf lah, mungkin bahasa kita khilaf, dan mungkin dia butuh
mengambil harta rampasan perang belum dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu nanti akan ada cerita tersendiri insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.